Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Dita Ilham dengan NIM 3 digit terakhir 076 dari TRO angkatan 2024 praktikum C. Di sini saya akan menjelaskan terkait pertemuan keempat atau praktikum 4. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi-materi yang akan dibawakan praktikum dari minggu-minggu kemarin dan minggu depannya. Mungkin di sini saya akan membacakan atau membahas tentang arsitektur sistem embedded dan IoT modern dalam membangun konfigurasi sempurna dari perangkat keras fisik hingga sinkronisasi multitasking. Oke, mungkin di sini bisa kita lihat runtuhnya paradigma superloop dan kompleksitas dari kode spaghetti. Nah, di sini ada kondisi awalnya teman-teman yang dimana semua pembacaan sensor dan logika kontrol itu masih berjalan dalam satu antrian yang berurutan. Lalu pada krisis real time itu fungsi delay dari tradisional konsepnya itu memblokir siklus eksekusi yang dimana CPU akan menjadi buta sementara terhadap dunia fisik. Jadi ketika tombolnya ditekan atau data I2C-nya masuk, semua tidak bisa. Nah, event krusial ini harus kita lewati. Lalu lanjutnya itu di ini. Tadi lanjutnya itu dilema prioritas. Nah, dilema prioritas itu saat sistem memiliki puluhan sensor dan interupsi, manajemen manual dan pengecekan sama dengan itu akan menghasilkan if flag sama dengan satu. Yang dimana dalam sistem itu akan menjadi rapuh dan memicu tabrakannya sebuah data. Nah, dalam garis besar, sistem akan membutuhkan seorang atau satu konduktor. Seperti di sini ada void loop yang dimana UART event atau timer callback itu sebagai data conciliant dan timer callback itu masuk ke dalam void loop. Lalu di bawahnya itu ada intro flag dan intro flag itu juga masuk ke dalam void loop. Nah, di sebelah kanannya juga ada UART event dan intro flag juga. Nah, di situ sebagai gambaran dari variabel void loop ya sendiri. Nah, di sini ada anatomi berlapis dalam mendeteksi otak dari sistem embedded sendiri. Nah, dalam tiga lapis ini ada beberapa layer. Yang pertama itu layer 1, yang dimana layer 1 ini berisi dari peripheral layers atau sinyal dunia nyata. Nah, di sini bisa kita lihat di sini tuh ada ADC, DHC, dan PWM-nya juga teman-teman. Nah, layer 1 ini berfungsi sebagai antarmuka fisik yang dimana nantinya dari ADC, DAC, dan PWM ini mampu menerjemahkan dan menstabiliskan batas antara realitas analog dan angka diskrit. Lalu pada layer 2 itu ada DMA. Nah, DMA sendiri merupakan transport layer, yaitu sebuah asisten perangkat keras independen atau yang disebut dengan DMA yang memindahkan data massal tanpa campur tangan dari CPU. Nah, di layer 3 nih teman-teman, itu ada OS atau control layer yang dimana sebagai otak dan logistik dari sistem. Nah, FreeTOS dalam konsep ini mengelola antrian, memori, dan izin akses smartphone dalam atau mutex. Nah, di sini tuh ada smartphone atau mutex, terus ini ada FreeTOS memorinya juga, ini ada touch based. Lalu selanjutnya itu ada mengatasi bottleneck dalam perangkat keras atau jalan tol DMA. Nah, tanpa DMA, masalah transfer kecepatan tinggi akan memaksa CPU bekerja keras sebagai kurir data, yang dimana CPU akan sangat berusaha untuk memindahkan memori byte demi bit. Nah, tugas kritis dan akan terbengkalai tanpa adanya DMA. Berbeda dengan adanya DMA. Jika ada DMA, CPU hanya akan perlu melakukan konfigurasi awal, yang dimana DMA sendiri akan mengambil alih dari step by step dari memori tersebut, lalu dengan mudahnya mengalirkan B tersebut ke CPU. Nah, di sini ada half transfer interrupt-nya, kalau bisa kita zoom. Nah, ini ada complete transfer juga. Nah, ada pola desainnya itu seperti pola pingpong.
Nah, di sini bisa kita jelaskan masalahnya. Transfer kecepatan tinggi akan memaksa CPU bekerja sebagai kurir data. Misal, kita memindahkan memori bit demi bit tanpa adanya DMA bus. Nah, ini akan membuat CPU atau jalur pemindahan itu akan krisis dan terbengkalai. Lalu solusinya kita menggunakan DMA atau Direct Memory Access. Dengan menggunakan Direct Memory Access sebagai asisten logistik, CPU hanya perlu melakukan konfigurasi awal, lalu DMA akan mengambil alih semuanya. Nah, pola desain pingpong dari lingkaran ini menggunakan double buffering, yaitu buffer A dan buffer B. Ini buffer A dan buffer B. Yang dimana DMA mengisi buffer A, sementara CPU membaca buffer B dan mencegah tabrakan sehingga menciptakan pipeline data real time tanpa berhenti. Kita lanjut ke gudang data RAM dan risiko fragmentasi. Saya minum dulu. Oke, lanjut. Dari gudang data RAM dan risiko fragmentasi atau Tetris ini, gudang gudang data RAM atau struktur organisasi ini berisi beberapa komponen seperti TAK 1, HIP-pool 2, global vars, lalu ada TAK stats, ada TAK stats juga, ada TAK 1 stats juga. Nah, bahaya alokasi dinamis dari konsep ini. Nih, bisa kita lihat. Ini ada resiko visualnya juga. Itu ada alokasi awal, setelah V, dan fragmentasi memori. Bahayanya itu yang pertama, malloc, malloc dan free yang dimana yang berulang mencegah memori menjadi celah-celah kecil yang tidak dapat digunakan. Lalu solusi skema ada heap FreeTOS yang dimana heap 1 hanya untuk alokasi tanpa free yang dimana paling aman adalah heap 4 menggabungkan blok kosong yang bersebelahan atau disebut dengan coalescing, yaitu sebuah standar terbaik untuk alokasi dinamis. Ini bisa kita lihat. Lalu yang ketiga, praktik terbaik dalam arsitek yang yaitu menggunakan static allocation atau lakukan semua alokasi untuk memori dinamis yang hanya sekali pada saat startup atau pendekatan secara hybrid. Lalu, teman-teman, kita lanjut ke matriks arsitektural strategi dengan menunggu how to wait. Ini mana dalam metode latensi, beban CPU, penggunaan RAM, dan kompleksitas itu udah saya rangkum. Seperti metodenya ada polling, polling atau delay, hardware ISS, dan RTOS notification. Lalu latensinya itu gimana dari polling delay? Nah, latensinya itu sangat buruk, teman-teman, dan beban CPU-nya itu akan 100% atau blocking. Lalu contoh penggunaan RAM-nya itu sangat rendah dan kompleksitasnya itu sangat rendah juga. Berbeda dengan hardware ISR dan RTOS, yang dimana dalam latensinya itu untuk hardware ISR itu instan, beban CPU-nya itu rendah, sama dengan penggunaan RAM-nya juga. Lalu kompleksitasnya itu menengah atau butuh volatile. Berbeda juga dengan RTOS, yaitu latensinya itu terjadwal atau dalam tanda kutip itu cepat. Lalu beban CPU-nya itu mendekati 0% alias CPU tidak terbebani. Penggunaan RAM-nya itu juga menengah dan kompleksitasnya juga itu tinggi. Nah, dari tabel atau matriks arsitektural ini ada garis besar yang harus kita pahami bahwa hindari polling pada sistem kritis dan gunakan hardware interrupt untuk event kilat seperti RTOS, task notification, dan sinkronisasi data dalam skala besar. Mungkin kita lanjut. Nah, di sini itu ada paradigma baru dalam FreeTOS dan optimalisasi siklus waktu. Nah, bisa kita lihat dari gambar yang ada di kiri ini, ada konsep dari OS Brain atau tax delay yang dimana di sini dari konsepnya itu dari mulai ready, running, lalu mulai ke blok lagi, jikalau dari OS Brain-nya itu tidak merespon. Nah, dari sistem bloknya ini ada yang namanya CPU diberikan ke task lain. Itu berfungsi sebagai alur atau jalan komunikasi dalam sistem embedded. Nah, ada tiga komponen utama. Yang pertama ada mitos delay tradisional. Nah, delay 1000 ini otomatis akan membakar CPU secara sia-sia karena sistem akan tertidur secara fisik.
Nah, lalu yang kedua itu ada the RTOS way atau VTax delay yang dimana pada sistem ataupun variabel ini akan memindahkan status tax dari running menjadi blocked. Otomatis dalam kondisi ini jalur yang seharusnya dibuka itu otomatis akan tertutup karena adanya VTax delay. Lalu ada preemptive scheduling. Nah, dalam preemptive scheduling ini, saat berubah task sensor tertidur, data I2C scheduler ini seketika akan memberikan sisa waktu CPU kepada task lain yang berstatus ready. Dan sistem ini tuh berdasarkan hierarki dari prioritas. Nah, mungkin kita lanjut ke jaringan logistik data, itu ada Fritos Queues. Nah, itulah pokoknya. Nah, itu dari cara gambar itu ada task customer dan task procedure, yaitu sebuah sensor. Dan di tengahnya itu ada Vivo Queue Buffer. Nah, mekanisme itu bagaimana sih? Mekanisme treat safe. Antrian antrian ini disebut dengan antrian pesan pesan Vivo, yaitu freeze in dan freeze out, yang dimana mentransfer data agar task bisa aman dengan penguncian manual dari pengguna. Lalu operasional prosedur itu menggunakan execution set untuk memasukkan data. Dilanjutkan dengan operasi customer menggunakan execution receiver. Task yang diterima itu dapat diatur untuk diblok secara efisien. Lalu ada aturan di sana juga, hindari mengirim struct atau array berukuran raksasa. Maaf teman-teman, saya lagi pilih. Oke, kita lanjut ke mencegah kondisi balapan atau race condition dari gebuk Butex. Nah, ini bisa kita lihat itu ada tax A dan tax B. Itu kalau misalnya tanpa Butex itu mereka akan balapan untuk sampai ke URTX. Nah, variabel itu ada HLSO. Nah, ini tuh bakal kayak gimana ya? Hasil dari race condition ini akan mengubah hasil akhir dari apa yang sudah kita buat di awal. Lalu dengan adanya Butex, otomatis kondisi balapan ini atau race condition ini tidak akan ada gitu jadi teman-teman. Nah, kuncinya itu langsung pada di task A dan task B-nya itu otomatis akan ke blok. Nah, hasil akhir itu akan ada seperti di kanan. Ya, bagian kanan itu yang hello world itu. Lalu, bagaimana sih konsepnya? Kekacauan multitasking. Jika dua task menulis ke port serial secara bersamaan nih teman-teman, maka aturan output itu akan saling menimpa dan menghasilkan korupsi data. Atau salah satunya itu di blok atau dua-duanya malah yang disebut dengan dead block. Nah, konsep manual dari execution itu, mutex adalah kunci pelindung eksekutif yang hanya task yang memegang token mutex tersebut. Lalu ada hukum mutlak yes karya mana mutex tidak boleh pernah digunakan dalam interrupt service routine atau ISR dan gunakan binary smartphone untuk sinkronisasi dari ISR ke task. Oke, kita lanjut. Dari pilar komunikasi lokal itu ada matriks diagnosis protokol, itu ada perbandingan dari UART dan SPI, yang dimana perbandingan itu tertulis beberapa hasil perbandingan seperti sinkronisasi, kecepatan, kasus penggunaan utama, batasan kritis. Nah, dari sinkronisasi itu UART tanpa di sini dituliskan keterangan atau UART itu asinkron atau tanpa clock. Sedangkan SPI itu sinkron atau memakai SCK. Nah, dari sistem kecepatannya sendiri UART itu berada di tengah-tengah yang disebut dengan menengah, sedangkan SPI itu sangat tinggi. Nah, dari kasus penggunaan utama dari Your sendiri menggunakan konsep debugging serial dan modus GPS, sedangkan SPI itu menggunakan SD card storage dan display matrix. Dan batasan kritisnya itu dari UR sendiri itu rawan baud rate driven atau data korup jika timingnya meleset. Sedangkan di SPI itu sangat bergantung pada pin CS atau chip cell yang aktif atau low. Oke, kita lanjut ke menembus batasan papan secret threat of konektivitas.
Oke, kita lanjut ke penembus batas papan sirkuit atau trade of konektivitas. Nah, dari transport layer ini ada TCP, ada UDP, ada HTTP, dan MQTT atau yang disebut standar IoT. Nah, dari TCP dulu itu kendala. Nah, dari sini penjelasan itu connection atau orientation overhead tinggi dan data di sini tuh dijamin sampai secara absolut. Fondasi dari TCP ini punya fondasi untuk MQTT dan HTTP. Sedangkan UDP itu kecepatan yang ada tanpa koneksi, rentan loss, sangat cepat overheat. HTTP itu mode request response dan payloadnya berat dan kurang efisien juga. Lalu MQTT, model publish subscribe via broker, sangat ringan dan hemat. Nah, yang terakhir itu masih ada. Bertahan hidup dengan baterai seni dati Clyde. Nah, dari sini tuh matematika baterai itu dipakai teman-teman. Yang dimana umur baterai itu sebenarnya ditentukan oleh rata-rata arus dan memangkas puncak aktif atau memperpanjang deep sleep secara drastis adalah salah satunya. Nah, siklus super cepat dari konsep bertahan hidup dengan baterai atau dengan seni detik lain ini, yang dimana efisiensi sejati adalah meminimalkan waktu di luar status sleep. MCU harus dibangun oleh RTC timer, membaca sensor kilat via SPI, dan mengirim paket MQTT dan kembali mati dalam hitungan milidetik. CPU disyaratkan namun memori RAM tetap terjaga. Nah, loh, di sini tuh ada lanjutannya teman-teman. Jebakan kebocoran daya saat hardware menyabotase kode yang dimana LED indikator status itu LED itu akan membawa yang dimana power LED-nya itu selalu menyala dan regulator tegangan akan membuat sebuah pembakaran yang kelebihan tegangan yang dimana arus itu menjadi panas seperti arus quench tinggi. Kalau ada pin floating itu pin GPIO yang dimasukkan agar tegangan yang jelas tidak diberi pull up atau pull down dan akan mengambang dan memicu kebocoran arus. Nah, itu ada grand synthesis dari koreografi siklus Cloud IoT sempurna. Di sini tuh ada satu awake, dua sense, tiga proses and send, lalu yang keempat itu lock, dan yang kelima itu sleep. Nah, ini ada kesimpulan dari rekayasa yang kita tentukan di sini. Dari kesimpulan itu, manajemen CPU eh, ada loop yang menggunakan delay. Nah, di sini bisa kita lihat kecepatan jaringan logging dan presesi, lalu ada konsumsi daya dan kesederhanaan. Yang dimana Mahakarya Sistem Audit bukanlah tentang kode yang bisa jalan saja, melainkan arsitektur waktu, memori, dan daya yang seimbang. Menulis log yang aman akan memakan waktu dan enskript yang menguras CPU, serta desain yang akan menguras ergos dan menambah kompleksitas dari sistem. Mungkin dari itu saja penjelasan tentang materi keempat ini dari sistem embedded. Saya Muhammad Dita Wilhami, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.